untuk diuji gagasannya, teman-teman. Karena sebagai kampus yang sudah dijelaskan oleh Mas Abi, sudah wajarnya tempat kita UIN Jakarta menjadi contoh bagi kampus-kampus lain untuk menguji gagasan-gagasan partai politik dan juga aktor politik. Alhamdulillah, selamat datang di Jakarta. Terima kasih. Kampus ini memang sudah terkenal sebagai kampus yang paling bagus. Oh gitu ya. Jadi sangat wajar apabila namanya Jakarta proses sedang ini untuk menguji siapa tokoh politik yang berani mencalonkan dirinya di pemilu 2024 nanti. Oke. Ini dari teman-teman pemilunya partai buruh. Kita tidak bisa menafikan bahwasanya sejarah pergerakan buruh juga lekat dengan sejarah politik, gerakan politik. Lalu bagaimana konsistensi partai buruh di tengah-tengah rezim upah minim, upah murah, rezim outsourcing, rezim penciptaker, lahir partai buruh ini. Nah, pada sore hari ini kita sama-sama di sini menjadi saksi bagaimana partai buruh hadir membawa gagasan seperti apa, membawa komitmen seperti apa, dan saya yakin seharusnya buruh itu bukan hanya memperjuangkan upah, tapi memperjuangkan masyarakat secara umum, isu hukum, ekonomi, politik, keamanan, dan lain-lain. Maka forum kita sore hari ini untuk bisa menguji hal tersebut. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Bu saya untuk bisa menyampaikan apa gagasan dan komitmennya kepada sahabat masyarakat yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Bu Adi moderator diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan pada waktu sampai dengan nanti kepada pemimpin Kepala BEM Jakarta, terima kasih kawan-kawan MC dan seluruh teman-teman mahasiswa dan juga para hadirin yang ada dalam kesempatan ini. Sebelum saya memulai, supaya juga memahami di mana posisi saya sebagai presiden, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Yang pertama, saya sampai saat ini masih jadi presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), salah satu konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia. Jumlah anggota kami ada 2,2 juta orang. Ya. Kebetulan saya juga adalah ILO Governing Body, salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkantor di Geneva. Dalam setahun saya melakukan sidang di ILO Governing Body, dan itu mewakili kurang lebih 1,2 miliar buruh sedunia. Jadi mewakili 1,2 miliar buruh sedunia itu diwakili oleh 33 orang, ya 33 orang perwakilan serikat buruh. Artinya dari 33 orang itu mewakili 1,5 miliar buruh, 1,2 miliar buruh sedunia. Saya sudah terpilih 3 kali. Tidak gampang untuk terpilih menjadi ILO Governing Body. Supaya saya menjelaskan beberapa pertanyaan tadi, kata orang langsung diuji, dikuliti, ditelisik, harus tahu dulu track recordnya, latar belakang siapa orang ini. Itu penting supaya dia tidak hanya naratif ya, menjelaskan bahasa-bahasa yang kadang-kadang kita nggak ngerti atau hanya lip service. Nah, saya dipilih oleh ILO Governing Body oleh buruh Asia Pasifik. Jadi perwakilan buruh Asia Pasifik ada kurang lebih, katakanlah kalau saya nggak salah 9 ya. Saya dipilih mewakili buruh Asia Pasifik dengan 8 orang yang lain. Selain itu, saya 3 periode, belum pernah sejarah orang Indonesia
menjadi ILO governing body itu 3 periode. Kebetulan saya diizinkan oleh Allah dan diamanahkan oleh kawan-kawan buruh sedunia mewakili Asia Pasifik 3 periode. Karena nggak gampang. Itu menjelaskan posisi saya di mana, keberpihakannya, ya. Dan ini tingkat dunia, saudara, kawan-kawan, nggak main-main. Supaya jangan gara-gara cium tangan, tuduhan bertubi-tubi, gitu kan. Urusan cium tangan, gitu ya. Tapi kulitin aja urusan cium tangan. Untuk menjelaskan mengapa saya orang biasa, saya lulusan Politeknik UI, Jayabaya, dan terakhir master ekonomi saya di UI juga, di Fakultas Ekonomi UI. Nah, pada tahun 2013, saya terpilih pemimpin buruh sedunia terbaik. Di pemimpin buruh sedunia terbaik saya terpilih oleh namanya FNV Mondial. Itu nama penghargaannya Febe Elizabeth Velasquez. Anda mungkin nggak kenal saya, tapi di dunia internet kenal. Kenapa? Karena memang pemerintah mengkerdilkan saya supaya jangan muncul tokoh dunia yang selama ini dianggap selalu berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Jadi kalau Anda pergi ke luar negeri, tapi urusan buruh ya, insya Allah yang namanya Said Iqbal itu dikenal. Saya temannya Presiden Brazil, Lula da Silva, dan saya pernah ikut dalam kampanye Barack Obama. Nah, Febe Elizabeth Velasquez tidak pernah dalam sejarahnya diberikan kepada orang yang masih hidup. Rata-rata yang udah dibunuh. Misal ini orang Honduras, misal dia dibunuh lagi membela upah, di rata-rata di Amerika Latin atau di Eropa Timur dan sebagian di Afrika. Jadi menurut mereka ini fenomenal. Saya tanya, kenapa seorang Said Iqbal yang biasa-biasa saja? Saya ini biasa. Saya bukan aktivis kampus seperti Abid, seperti Azim. Ya, saya orang biasa. Orang yang sangat-sangat biasa dan bukan siapa-siapa. Nah, saya tanya kenapa? Nah, yang mengusulkan saya sebagai pemimpin serikat buruh terbaik sedunia, itu kan nggak sembarangan. Itu namanya Industrial Global Union, serikat buruh yang beranggotakan 50 juta orang. Alasannya hanya satu, Eropa memperjuangkan sistem jaminan sosial yang kita kenal salah satunya BPJS. Sekarang orang nggak boleh lagi ditolak berobat di rumah sakit. Itu butuh 120 tahun dan pasti berdarah, masakre, tragedi berdarah. Nah, Anda kawan-kawan buruh di Indonesia dimotori oleh KSPI dan kawan-kawan yang lain itu dalam waktu 2 tahun. Memang di depan Mas Sulastomo, pendiri HMI, dan Profesor Hasbullah, guru besar FKM UI, saya bilang kasih saya waktu 1 tahun. Insya Allah bersama kawan-kawan buruh, SJSN yang nggak pernah berjalan, sistem jaminan sosial nasional, di mana ada orang sakit dilarang, orang miskin dilarang sakit karena ditolak. Alhamdulillah meleset hanya yang janji saya 1 tahun, di belakang waktu itu Mabes Angkatan Darat bersama kawan-kawan 2 tahun kita selesaikan. Jadi BPJS itu adalah hikmatnya kaum buruh buat rakyat, karena itu bukan hanya untuk buruh. Nah, dengan berjuangan itulah maka FNV Mondial di Rotterdam 2013 menyematkan saya sebagai pemimpin serikat buruh terbesar, serikat buruh terbaik di dunia dan juga pelaku hak asasi manusia dari 200 kandidat dari 167 negara. Kawan-kawan semua, mohon maaf kalau saya memulai dengan cerita itu karena ingin menegaskan di mana posisi saya, di mana posisi Partai Buruh. Insya Allah, karena kebetulan saya beragama Islam, saya yakin agama manapun mengajarkan tentang itu. Konsistensi dan komitmen saya, sampai Tuhan ambil nyawa saya, napas dan darah saya adalah buruh. Kalau tentang tawaran jabatan udah banyak, nggak penting buat saya dan kawan-kawan buruh. Yang penting adalah menempatkan kelas pekerja. Saya ditegur oleh beberapa menteri dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat. Anda terlalu berani menyebutkan kelas pekerja. Saya bilang yes. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang identitas kelas. Karena kalau nggak ada identitas kelas, kita selalu ditempatkan dengan bahasa yang selalu bangun hubungan yang harmonis, bangun hubungan industrial yang harmonis, bangun situasi yang harmonis. Padahal kita tetap miskin. Padahal buruh tetap upah minimum. Padahal Anda, ibu dan bapakmu cari uang untuk kamu kuliah, terkadang hutang.
Karena saya ingat benar, ibu saya kuliahin saya panggil Mimi, itu dengan hutang. Sampai beliau meninggal, hutangnya belum lunasi. Kebetulan saya udah kerja, saya lunasi hutang. Saya lahir dari seorang ibu yang buruh, kerja di pabrik tekstil. Kalau dia mau pergi kerja, dia beli kue bola-bola. Dari kue bola-bola itu dia jual di pabrik itu. Itulah cara beliau, orang yang paling berjasa mengukur saya. Dan karena itu nafas saya, Anda nggak perlu ragukan. Tapi kalau Anda ragu, saya berterima kasih. Karena masih ada orang yang terus mengingatkan saya. Forum ini saya ucapkan terima kasih karena bisa menguji gagasan itu. Hanya satu yang saya mau bilang ke kawan-kawan mahasiswa. Anda setelah keluar dari pabrik, dari kampus ini, pasti Anda akan masuk ke pabrik atau ke perusahaan. Hanya 3% dari lulusan kampus, dari penelitian yang jadi wirausaha. Artinya ada 97% para mahasiswa D3, S1, S2 dia akan masuk ke dunia pekerjaan. Maka Anda berganti status dari seorang mahasiswi menjadi kelas pekerja, working class. Hari ini Omnibus Law telah mengubah keadaan kemenangan kelas pemodal. Kami kelas pekerja. We are the working class. Bukan kita. We di sini adalah kami. Kami kelas pekerja, kamu kelas pemodal. Supaya menunjukkan identitas bahwa modal kamu membuat kami menderita. Pekerjaan kami membuat kamu kaya. Kami tidak akan terjebak dengan retorika-retorika itu. Oleh karena itu, partai yang kami bangun, maka kami bilang kami. Saya nggak mau mikirin orang kaya, sudah ada partainya. Saya nggak mau mikirin, maaf, kalangan agamawan, sudah ada partainya. Siapa yang mikirin tentang kelas pekerja? Siapa yang mikirin ibu bapak kamu yang jadi buruh, yang bekerja di pabrik, yang bekerja di perusahaan, petani yang ada di pelosok-pelosok, tukang-tukang kebun yang ada di perkebunan? Apa suara mereka sampai di tingkat parlemen? Kita nggak mau outsourcing, pemerintah dan DPR bikin Omnibus Law yang menempatkan negara sebagai agen outsourcing. Saya keliling dunia, hanya kutub utara dan kutub selatan saya nggak pernah jalan, karena hanya ada beruang di sana, nggak ada orang. Kalau ada orang saya datang, saya udah keliling dunia sudah. Saya udah bertemu dengan Sarkozy, saya bertemu dengan Kevin Rudd, saya bertemu dengan Obama sebelum jadi presiden waktu itu kampanye. Saya pergi keliling dunia, menyedihkan. Tanah ini adalah tanah the land of heaven. Tanah surga yang Tuhan taruh di dunia. Zamrud Khatulistiwa, bagaikan putri Insulinde yang cantik menarik hati. Multatuli dalam bukunya Saidah Adinda abad ke-17. Dia udah memprediksi ini negeri, kata Multatuli, Doris Dekker, adalah putri Insulinde. Kenapa dia putri Insulinde? Mari kita lihat. Timur Tengah punya minyak, Indonesia ada minyak. Timur Tengah nggak punya emas, Timur Tengah nggak punya nikel, Timur Tengah nggak punya yang melapisi ozon, hutan tropis, Timur Tengah nggak punya laut dalam yang penuh dengan ikan. Johannesburg, Cape Town, ya, Johannesburg, Durban di Afrika Selatan punya emas. Indonesia, gunung emas, Graceberg, Iceberg, Gutenberg di Papua. Orang nyari ke dalam, tapi Afrika Selatan nggak punya minyak. Oke, kita mulai lagi kawan-kawan. Sebelum kita mulai ada pengumuman sedikit. Tolong disiapin pertanyaan-pertanyaan Anda. Kritikannya juga boleh ya, Bu ya. Kritikan lebih bagus. Juga boleh. Dan untuk penanya ataupun yang mau kritik nanti ada yang menarik. Terima kasih. Hadiahnya umroh, bayar sendiri-sendiri. Baik, moderator, kawan-kawan, saya persingkat saja. Oleh karena itu, partai ini didedikasikan untuk kelas pekerja. Memang saya udah bilang sama kawan-kawan di partai ya, jangan kau pikir yang lain, biar yang lain ada yang mikir. Kita pikir kelas pekerja. Siapa kelas pekerja? Buruh, petani, nelayan, buruh perempuan, miskin kota, miskin desa, pekerja rumah tangga, buruh migran, disabilitas yang nggak pernah dipikirin. Kemudian tukang becak, sopir angkot, sopir truk, sopir trailer, ojek online, ojek pangkalan, ibu jamu gendong, mama-mama pedagang sayur di Indonesia Timur, pensiunan, dan segala pekerja informal. Kemudian
kelompok-kelompok milenial dan Gen Z yang ngerasain ibu bapaknya adalah kelas pekerja. Itulah yang disebut working class. Maka simbol kami adalah we are the working class. We bukan kita. Kami ingin memisahkan identitas kelas. Saatnya kamu dengan modalmu, tapi kamu harus melakukan redistribusi kepada kami kelas pekerja. Maka kami memilih jalan konstitusional, bukan kudeta, bukan revolusi, tapi memilih jalan konstitusional. Siapa yang bergabung di Partai Buruh? 4 konfederasi serikat buruh terbesar, KSPI, K yang saya pimpin, KSPSI, KPBI Ilhamsa, KSPSI Andi Gani, dan KSBSI Darta Pakpahan. Ada satu serikat petani terbesar, SPI. Ketua umumnya adalah mantan Presiden Petani Sedunia. Jadi dia Henry Saragi, Presiden Petani Sedunia. Kalau saya ILO Governing Body, beliau adalah Presiden Petani Sedunia. Jadi Anda bisa lihat kualitas gerakannya. Kemudian juga Jala PRT, pekerja rumah tangga, organisasinya adalah Jala PRT, ada di sini. Kemudian juga ada buruh migran, Bobby. Kemudian juga ada Forum Guru dan Tenaga Honorer, yang penasehatnya adalah dosen UIN. Beliau dosen UIN, ya Pak Didi Suprijadi, doktor. Anda bisa lihat siapa di balik Partai Buruh. Anda bisa lihat sekarang bacaleknya, tidak ada satupun artis kita tolak. Tidak ada satupun yang namanya tokoh publik. Tidak ada satupun tentara, baik purnawirawan sekalipun. Tidak ada satupun mereka orang kaya. Semua adalah aktivis buruh, karena kami harus percaya diri. Kalau kami percaya sama artis, kami percaya sama tokoh masyarakat, buat apa bikin Partai Buruh? Ada mahasiswa, ya kawan-kawan mahasiswa yang mungkin udah tingkat akhir dan sudah selesai dan S2, itu banyak masuk di kepengurusan Partai Buruh. Orang-orang kecil, tukang angon bebek, tukang parkir, tuh benar pengurus Partai Buruh, kemudian dan jadi caleg, kemudian juga ojek, ya di sini kalau masalah ada juga yang hadir ojek online, supir, mereka adalah pengurus dan caleg partai, tapi mereka terlatih berorganisasi seperti kawan-kawan mahasiswa. Sekarang apa cita-cita Partai Buruh? Saya berdiri ya, karena udah agak gelap, matanya agak rabun, maklum udah tua. Apa cita-cita Partai Buruh? Sederhana. Cita-cita Partai Buruh, Bung Azim dan kawan-kawan yang hadir, welfare state. Apa itu welfare state? Kami ingin membangun, kalau berkuasa ini, negara sejahtera. Dibangun dari 3 prinsip. Apa 3 prinsip? 1, kesetaraan kesempatan. Kalau Partai Buruh berkuasa, kesetaraan kesempatan adalah prinsip pertama. Maksudnya apa sih Bung Iqbal? Gampang. Lo boleh kaya, tapi kami nggak boleh miskin. Saya udah keliling dunia, saudara. Saya udah ketemu tadi. Ini mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang terlalu tinggi ya. Maaf, beribu maaf. Tidak ada maksud untuk sombong. Tapi ini benar-benar hanya ingin menjelaskan, saya ingin membangun kelas pekerja itu. Nggak boleh lagi nunduk, harus membusungkan dada tidak untuk sombong, meluruskan pandangan tidak untuk menghina, mengecilkan orang. Enggak. Pokoknya negara ini harus sama. Emang ini milik orang kaya. Karena kamu orang kaya, kamu boleh capres. Karena kamu didukung oleh perusahaan-perusahaan korporasi, kamu boleh capres. Enggak. Karena kamu anak pejabat, kamu jadi bacalek. Karena kamu anak ketua umum, saudara ketua umum, ibu atau istri, suami, enggak. Kesetaraan kesempatan, kau boleh kaya, jangan miskinkan kami. Kamu boleh berobat di Mount Elizabeth di Singapura, tapi kalau kami berobat di rumah sakit pemerintah gratis. Sederhana. BPJS dulu kami juga sederhana. Saya pulang dari Jerman 1 bulan, saya pergi ke dataran Jerman, beberapa negara bagian, saya kaget. Kok Indonesia? Saya ingat benar Kompas, saya baca Kompas. Seorang ayah membawa anaknya, itu tahun 2009-2010, diceritakan di situ naik KRL. Dia datang ke Jakarta naik KRL itu dari Bogor, ingin menguburkan anaknya yang udah mati, digendong. Ditolak oleh Dinas Pemakaman Jakarta karena dia miskin.
Dia naik KRL lagi, dia ke Bogor, ditolak oleh Dinas Pemakaman Bogor karena dia miskin. Di situ darah saya mendidih. Negara macam apa ini negara Pancasila? Katanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang mati lebih rendah dari anjing. Saya ungkapkan itu di DPR. Orang mati di Republik ini lebih rendah dari anjing. Kalau kita ketemu anjing di ujung jalan sana, kita kubur. Bahkan kalau kita beragama Islam, menabrak kucing, mati, kita berhenti, kita bungkus, kita kubur. Ini ada seorang anak karena dia miskin. Apakah karena dia miskin dia tidak punya hak? Direndahkan bagaikan anjing di ujung jalan. Disitulah lahirnya BPJS. Nah, maka kami membawa prinsip kesetaraan kesempatan. Yang kedua, redistribusi kekayaan yang adil dan yang merata. Gimana cara Bung Iqbal? Nggak usah retorika. Semua kan retorika. 9 partai politik di parlemen. Ini bukan karena saya partai buruh menyerang. Saya kalau dibilang nyerang, yes, saya nyerang. Saya nggak suka dengan mereka. Kami working class nggak suka dengan mereka. Mereka hidup nyaman. Redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Sederhana. Apa? 2. Pro subsidi dan jaminan sosial. No social justice for Indonesian people without social security. Tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kecuali adanya jaminan sosial. Apa itu jaminan sosial? Perjuangan kami sudah berhasil. Jaminan kesehatan, BPJS. Semua orang sekarang kalau sakit tidak boleh ditolak berobat di puskesmas atau klinik-klinik tertentu yang menjadi rekan BPJS dan di rumah sakit. Kami menang. Nggak pakai partai. Yang kedua, kalau orang kecelakaan kerja dibayar biaya pengobatan. Yang ketiga, Anda mati dibayar. Kenapa mati itu dibayar, Bung Iqbal? Tahlilan aja udah mahal, 1 juta sekarang. 3 hari tahlilan 3 juta. Udah tahu orangnya miskin. Tapi karena tahlilan harus tahlilan, namanya budaya, ya kan? Maka harus dibayar. Jam sosek atau BPJS Naker itu sekarang membayar 40 juta. Perjuangan kami. Jaminan kematian, kecelakaan kerja, kesehatan, hari tua dan pensiun. Dulu yang boleh pensiun hanya 0,92%, yaitu BUMN. Hari ini seluruh buruh menikmati perjuangan kami. Sekali kami dalam arti saya berharap kamu juga menjadi bagian dari kami ya. Mudah-mudahan, tapi itu urusanmu. Saya hanya ingin menjelaskan kenapa kami, karena nggak mau itu sama orang kaya itu. Saya tidak anti orang kaya. Yang saya nggak suka, kau kaya, kami miskin. Bung Iqbal asal ngomong nih, kau lihat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di atas 5%. Hanya ambruk sekali waktu Covid. Minus, resesi sebentar 3 bulan, rebound, naik lagi 3%. Sekarang katanya kembali 5,1%. Indonesia sekarang menurut Bank Dunia, negara terkaya nomor 7 di dunia berdasarkan purchasing power parity, daya beli. Prancis dan Inggris sudah dilewati. Dia hanya di bawah nomor 1 Cina, Jerman, Amerika, Jerman, Jepang, Brazil, India, Indonesia. Tapi kalau lihat Gini Index, Bung Iqbal, apa itu Gini Index atau Gini Rasio? Mengukur disparitas antara orang kaya dan miskin, pendapatan tertinggi dan pendapatan terendah. Kalau Gini Rasio makin lebar, artinya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pertumbuhan ekonomi dari mulai 2012 4,9%, terus setiap tahun 5,1%, 5,3%, bahkan mencapai puncaknya pernah hampir 6, 5,7%. Turun sedikit, rebound lagi 5,7. Kau lihat Gini Rasio. Siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi? Yang pertama, tahun 2012 ketika 4,9, Gini Rasio itu 0,38. Artinya 1% orang kaya menguasai 38% kekayaan seluruh rakyat Indonesia. Adil nggak? 2013 naik pertumbuhan ekonomi jadi 5, ini naik. Aneh. Ini enggak, rasionya naik. Berarti kan terus 0,39, 0,41. Bahkan Bank Dunia ketika pertumbuhan ekonomi kita 5,7%, Bank Dunia mencatat 0,49. 1% orang kaya menguasai 49% kekayaan seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya 267 juta. Adil nggak? Ekonomi dinikmati oleh siapa? Angka Gini Index makin naik. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin karena angka Gini Rasio naik. Kau lihat aja,
di Pamulang ini, di Ciputat ini, jedang-jedeng, bangun apartemen. Kita aja belum lihat bangunannya udah ada apa belum, baru jedang-jedeng, baru apa tuh pondasi-pondasi, dipasang spanduk besar-besar, 98% sold out. Bangunannya aja belum ada, kamarnya yang mana, di mana kita akan lokasi, beli, belum tahu. Berarti apartemen dan mal-mal mewah di mana-mana menjamu, dinikmati oleh kelas menengah atas. Saya kelas menengah, saya nggak mau pura-pura jadi orang miskin karena buruh. Saya masih bisa beli apartemen, saya masih bisa beli rumah, saya masih bisa beli mobil dengan pendapatan insya Allah halalan thayyiban. Tapi kau lihat, buruh upahnya 3 tahun berturut-turut karena Omnibus Law nggak naik. Kalaupun naik 1,08%, ada di Aceh 1.400 rupiah sebulan. Saya bilang gila kau. Ke toilet aja berapa? 2.000 rupiah. Ini ada buruh naik sebulan 1.400. Gila. Negara sudah gila. Mereka sudah terlalu comfort zone ini para pejabat ini. Partai-partai sama. Terserah kalau Anda bilang saya nyerang. Ya, saya nyerang. Mau apa kau? Saya nyerang terhadap kemiskinan yang ditimbulkan. Yang kaya makin kaya yang miskin. Saya bilang tokoh kontroversial. Saya cium tangan Prabowo pasti diserang. Saya cium tangan Ganjar pasti juga diserang. Saya cium tangan Pak Anies, tiga-tiganya saya cium tangan. Ini 3 orang yang dekat sama saya semua. Semua cium tangan. Diserang pasti. Kau bukalah Google itu. Rumah mewah diserang. Saya membangun serikat buruh dengan sistem iuran yang kuat, diserang, apapun diserang. Karena saya hanya satu, saya nggak suka keadilan yang kaya makin kaya, yang miskin. Karena saya tahu ibu saya tahu benar ibu saya susahnya waktu itu. Bagaimana dia membeli kue-kue, itu di mata saya lihat. Saya bercerita di satu koran yang terkenal di Belanda namanya The Telegraph. Ditulis oleh Thomas Meer, saya lupa, Michael Mars, seorang wartawan jurnalis independen yang terkenal di dataran Eropa. Dia dibaca tulisannya itu oleh 50 juta pembaca. The Telegraph namanya. Dia ceritakan, saya ceritakan di depan mata saya waktu itu SD. Bagaimana ibu saya sebelum pergi, dia kasih sarapan buat kita anak-anak. Kemudian ibu saya itu beri kue, saya lihat di depan mata saya. Dan kalau dia pulang sore hari, dia sudah letih. Tapi dia tetap mengurus anak-anaknya, menyiapkan makanan, dan dia dengan tangannya sendiri. Mungkin itu yang membuat karakter saya keras terhadap orang-orang kaya. Saya nggak peduli. Kita ingin berubah. Nah, oleh karena itu redistribusi kekayaan yang adil dan merata adalah jaminan sosial. Bagaimana nanti Bung Iqbal kalau partai buruh berkuasa? Oh, Bung Iqbal asal ngomong, kok periksalah track record saya, terserah. Orang mau menghina saya, orang mau membuli saya, orang yang mau menghancurkan tentang martabat saya percaya. Kalau Tuhan berkehendak dengan kun fayakunnya, dia akan melindungi kita. Maka apalagi yang 5? 1, jaminan makanan. Maksudnya apa Bung Iqbal? Saya ditanya oleh menteri dan pejabat. Kasih semua orang miskin 500.000 sampai 1 juta. Kalau dia 500.000 rupiah sampai 1 juta, diambil dari dana APBN, si orang miskin ini, ibu jamu gendong, tukang beca, tukang ojol, dia bisa beli beras, lauk pauk yang sederhana. Saya udah keliling Indonesia, saudara, menyedihkan. Kalau dia udah bisa makan, cukup. Orang itu penting makan, perut. Jangan dia kelaparan. 500.000 rupiah dikali jumlah orang miskin 27,7 juta orang. Buruh cuci miskin, buruh pabrik outsourcing miskin, buruh kontrak miskin, tukang ojek pasti miskin. Coba aja tanya, Bang Ojol, sini Bang Ojol. Dia berhenti. Ada apa, Dek? Bang Ojol, emang Bang Ojol katanya miskin, pasti kamu ditempelin. Wah, emang lu gak lihat muka gue udah kusut begini? Pasti miskin, gak usah pakai BLT bansos. Tunjukkan pada saya satu menteri sosial yang gak ditangkap KPK. Itu main-main data doang kok bisa korupsi triliun-triliunan. Semua ditangkap KPK. Mudah-mudahan yang sekarang enggak. Nah, jaminan makanan ini katakanlah dibulatkan 30 juta orang miskin, mendekati miskin, poor or near poor, kali berapa tadi? 500.000. 30 juta kali 500.000, 15 triliun sebulan. Setahun, karena APBN kan setahun. Kali 12, 180 triliun. Berapa korupsi? 400 triliun.
Berapa cukai rokok? 120 triliun. Ambil itu, kasih orang miskin. Tidak bangkit ini negara. Ada nggak partai itu yang mikir? Nothing. Mereka reses bawa uang miliar-miliaran ke konstituennya. Itu yang ingin kami perjuangkan. Yang kedua, jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, pegawai swasta yang sudah pensiun pasti punya rumah. Ibu bapakmu pasti punya rumah. Mertua saya kerja TNI, begitu dia pensiun punya rumah. Sekarang harga rumah 200 juta, DP 30%, 60 juta. Mana ada orang bisa beli rumah buru-buru? Petani-petani di sana, nelayan-nelayan yang paling miskin kehidupannya di dunia ini, mana bisa dia punya rumah? Kebijakan diciptakan membuat mereka miskin. Kami Partai Buruh ingin menyampaikan namanya tunjangan perumahan. 100 triliun, ambil, bikin perumahan subsidi. Kembalikan Perumnas sebagai fungsinya. Sekarang Perumnas di Depok, di Ciputat, bikin apartemen. Gila saya bilang. Kau ciptakan Perumnas itu oleh Presiden Soeharto waktu itu, bukan saya setuju Soeharto ya, diciptakan untuk membangun rumah-rumah rakyat. Dulu Perumnas Depok, jin buang anak. Hari ini harga rumah Perumnas Depok itu 2 miliar. Yang penting infrastruktur transportasi. Yang penting kota satelit. Yang penting ada kereta. Saya pergi ke Busan, saya pergi ke Seoul, saya pergi ke Tokyo, Osaka, Hokkaido yang jarak tempuhnya dengan Shinkansen 4 jam, nggak apa-apa. Yang penting ada kereta. Mau orang tinggal di Hokkaido sana, di pulau Honshu, Kyushu, mau. Yang ketiga, jaminan pendidikan. Kuliah harusnya gratis. Oh, saya nggak main-main. Kuliah harusnya gratis 20% daripada dana APBN. Kalau APBN sekarang dananya hampir 2.400 triliun, jumlah untuk pendidikan itu 480 triliun. Jim, menurut lo nolnya berapa? 480 triliun. Lu aja nggak ngitung, nggak bisa. Lu aja nggak bisa. Kuliah tetap mahal. Saya sedih, mahasiswa UI, adik kelas saya demo karena uang kuliah mahal. Yang keempat, jaminan pengangguran. Saya ditanya, Bung Iqbal, masa nganggur dibayar? Iyalah. Ketika saya kerja, bayar pajak. Ketika saya nggak kerja, negara bayar saya. Di Eropa ada. Yang terakhir, jaminan air bersih. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaan dari uji saya dari teman-teman. Ada dari teman-teman yang ingin menanyakan satu. Itu dulu ya. Ya. Oke, 3 deh. 1, 2, satu lagi. Yang mana berdiri, Mbak? Mahasiswa ya. Depan. Ya, depan. Boleh depan dari Pak. Oke. Assalamualaikum perkenalkan saya Syakir, mahasiswa ilmu hukum semester 4 fakultas syariah hukum. Pertanyaan itu terkait undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 ini mengadopsi sistem omnibus law. Tentu dalam undang-undang dalam proses pembentukan negara kita tidak mengadopsi omnibus law. Maka dari itu isu omnibus law ini sangat naik di publik saat itu dan hingga demo segala macam. Setelah itu dilakukan uji formil di Mahkamah Konstitusi dengan hasil Mahkamah Konstitusi mengabulkan bahwasannya undang-undang 2020 ini inkonstitusional dengan 2 tahun harus ada perubahan. Tetapi DPR kita yang saat ini tidak memperbaiki itu, tapi malah
tuh banyak ya isinya aja digabung ya. Tapi dicatat ya. Iya, Satu Pak. Kalau digabung tolong dicatat. Omnibus Law. Ya, oke. Pertanyaan pertama oke. Sip. Saya dari Program Agama. Jadi intinya saya mau bertanya, apakah partai buruh itu akan tetap memperjuangkan hak cipta kerja setelah partai buruh itu akan menyatakan diri di 2024 yang akan datang? Cukup sekian, terima Terima kasih. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya boleh. Saya adalah Sasabi, saya dari bahasa Arab, sedikit cerita. Saya ini dulu waktu memang benar-benar ikut atau baca soal negara-negara kiri. Aku masih kembali ya saya. Sedikit cerita. Kemudian saya dengar isu mengenai adanya apa itu. Ini adalah beberapa isu baru. Mereka ada yang saya juga mendengar karena ada ikut mengadvokasikan pekerjaan. Kemudian saya cukup kecewa sebenarnya ketika muncul berita bahwa partai buruh ikut merapat kepada barisan salah satu barisan pendukung undang-undang cipta kerja. Makanya saya cukup kecewa ketika ada cukup menambah kecewa ketika ada PPMI pada saat itu Persatuan Pekerja Muslim Indonesia ketika diwawancara oleh wartawan di Istana Sentra Jawa Barat. Ketika itu PPMI itu kecewa dengan gerakan partai buruh ini karena dinilai ini nggak mau pilih buruh sama sekali. Nah ini salah satu kecewa dan mungkin ada beberapa organisasi lain yang kecewa dengan gerakan partai buruh ini. Nah bagaimana partai buruh ini mengembalikan kepercayaan buruh atau kepercayaan masyarakat untuk mengembalikan bahwa rules-nya partai buruh ini adalah mengadvokasikan kepentingan buruh. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang tajam dan justru ini kesempatan saya untuk menjelaskan. Terima kasih. Yang pertama, Partai Buruh di dalam konstitusinya menyatakan didirikan karena Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah kekalahan politik kaum gerakan kelas pekerja. Bagaimana mungkin negara terkaya nomor 7 di dunia, pertumbuhan ekonomi bahkan sekarang nomor 3 di dunia, dan tidak pernah di bawah 5% kecuali pada masa COVID. Mereka menempatkan klaster ketenaga kerjaan untuk mendowngrade kesejahteraan. Saya ILO governing body, bahkan saya menyusun bersama 7 orang dari Jerman, dari Brazil dan beberapa negara lain di tim 7 menyusun namanya Multinational Enterprise Declaration, mengatur tentang tata cara pengusaha-pengusaha korporasi berbisnis di negara-negara berkembang. Saya kecewa berat ketika kita kalah kaum kelas pekerja itu dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana outsourcing dibebaskan seumur hidup, karyawan kontrak memang dibatasi 5 tahun, tapi diulang-ulang, 2 minggu di kontrak, besok dipecat, sebulan di kontrak, besok dipecat. Negara apa ini? Emangnya negara kapitalis, super kapitalis di Amerika aja nggak kayak begini? Mbahnya kapitalis aja nggak kayak begini. Kemudian buruh perempuan yang mengambil cuti haid, cuti melahirkan, boleh, tapi upahnya nggak dijamin, mau dikasih atau tidak. Kemudian yang keempat, PHK. Menko Perekonomian easy hiring, easy hiring. Saya bilang, memang ini negara nenek moyangmu. Kau boleh jadi menteri, tapi bukan kau yang menentukan ini negeri. 5 tahun kau jadi menteri, kebijakanmu masih terus berlaku buat orang. Apa ini negara easy hiring, gampang mecat, gampang rekrut? Emang kau pikir negara ini perusahaan? Emang kau aja yang berjasa buat negara ini? Pertarungan saya di situ. Kemudian bagaimana upah dengan sistem PP nomor 36 hanya naik 1,08%, padahal inflasi 3,9%. Logika ekonomi apa yang dipakai? Pertumbuhan ekonomi 5, berarti 8,9 harusnya naik. Maka kekalahan politik kaum buruh ditanggapi oleh 4 konfederasi serikat buruh, 60 federasi serikat buruh terbesar di Indonesia,
Serikat Petani terbesar SPI, Jala PRT, Buruh Migran, Forum Buruh Tenaga Honorer, Organisasi Perempuan Percaya tadi, kami deklarasi ulang, yaitu Partai Buruh yang didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Mokhtar Pakpahan. Jadi inti daripada Partai Buruh memastikan kalau nanti masuk parlemen dicabut. Itu adalah konstitusi yang dibangun oleh Partai Buruh. Oleh karena itu Partai Buruh akan berkomitmen terhadap pencabutan Omnibus Law di samping tadi kesetaraan kesempatan, redistribusi kekayaan yang adil dan merata, jaminan sosial dan pro-subsidi. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab publik. Terhadap Omnibus Law ini kita akan menjadi tujuan utama untuk dilahirkannya Partai Buruh. Kemudian Anda boleh cek ya, silakan cek ya, jejak digital itu kan paling gampang ya. Saya gatek. Saya nggak ngerti, saya aja buka handphone itu main WA, sama SMS, sama telepon. Di luar itu saya nggak ngerti. Saya bersyukur bahwa Allah, ya Allah, terima kasih untuk enggak engkau jadikan saya ini ngerti sosial media. Kalau nggak habis kan bully-bulian itu. Dulu waktu dukung Prabowo dibully, dukung Pak Anies gubernur dibully. Hari ini belum kita mendukung, belum. Partai Buruh belum memutuskan. Baca baik-baik, jangan judul berita, isi berita yang dibaca. Judulnya sih serem-serem. Wah, apa kode keras Partai Buruh dukung Ganjar. Enggak, begitu baca isi berita baru ngerti. Sebelum saya ke sana. Oleh karena itu terhadap sikap Partai Buruh yang berkenaan apa tadi saya lagi ngomong nah, itu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang kedua, oleh karena itu bisa diperiksa di jejak digital. Saya sampai situ. Jejak digital periksa saudara. Ketika dia Said Iqbal keluarkan Google, ketik Google Said Iqbal. Kamu boleh periksa, hampir 32 tahun saya aktif di Serikat Buruh, omongan saya dari tahun 91 sampai hari ini sama nggak? Saya hanya bicara jaminan sosial, upah layak, perlindungan buruh perempuan. Kau boleh periksa jejak digital itu. Penanya kedua, boleh periksa. Penanya pertama, siapa satu-satunya partai politik yang terus-menerus demo? Ada nggak partai politik yang memilih jalan demo sebagai jalan perjuangannya? Periksa jejak digitalnya. Siapa satu-satunya partai politik selain jalan demo, dia pilih jalan konstitusi, judicial review terhadap undang-undang P3. Ketik. Apa istilahnya? Penggugat undang-undang P3. Silakan ketik. Hanya muncul Partai Buruh. Siapa satu-satunya partai politik yang sudah mendaftarkan diri hari ini pada tanggal 1 Mei kami resmi menggugat judicial review undang-undang Omnibus Law. Silakan periksa. Sekarang undang-undang nomor 6 tahun 2023, bukan lagi nomor 11. Silakan periksa. Ketik aja partai politik yang menggugat Omnibus Law. Set, cuma satu, Partai Buruh. Ayo mau adu apa? Kau lihat waktu May Day kami menurunkan menurut drone-nya pihak keamanan, kan ada drone dengan suhu panas. Itu yang menurunkan 56.000 kami demo di depan istana, setelah itu ke Istora. Kawan kami yang tadi disebutkan namanya, tapi saya nggak sebut nama, itu kawan kami demo di DPR. Saya bilang waktu dengan sahabat saya waktu di Aba Akbar Faisal Unsensor podcast, gini aja ya bang, Partai Buruh menolak Omnibus Law. Abang yang bikin spanduk gede, kami Serikat Buruh, bukan Partai Buruh, kami hormat. Karena di dunia juga DGB milihnya pasti SPD, Rengo pasti milihnya DPG, CUC di Brazil pasti milihnya Partidos dos Trabalhadores. Tidak ada di seluruh dunia Serikat Buruh yang tidak memilih Partai Buruh. Nggak ada di seluruh dunia. Mau di Jerman, di Jepang, di Australia, Australian Labour Party ALP dekatnya dengan ACTU, Australian Confederation Trade Union. Partidos dos Trabalhadores itu adalah partai buruhnya Brazil, didukung oleh CUT. CUT itu kayak KSPI. Sekarang gini aja, sama-sama kita nolak. Besok mau sidang MK, abang turunin berapa, kami turunin berapa. Kan buruh gayanya gitu demo. Saya bilang saya turunkan 100.000. Waktu di DPR kami 56.000, abang tidak lebih dari 1.000 orang. Tapi suara abang lebih keras menyerang kami.
Hanya karena saya cium tangan. Saya jujur, cium tangan. Ibu saya yang seorang buruh itu, waktu saya ingat benar kelas 2 SD, tukang bubur. Saya tidak cium tangan, saya salaman tukang bubur. Saya waktu itu kelas 2 SD, umur berapa ya? 8 tahun ya. Saya cium salaman kayak orang, sesama orang tua. Dipanggil saya sama ibu. Umi, saya manggilnya Umi, Mimi ya Mimi. Sini nak. Walaupun dia tukang bubur, dia lebih tua dari kamu. Boleh jadi dengan dia berdagang bubur, dia memberi anaknya dengan penuh kemuliaan dari tangannya, daripada dia mencuri. Saya cium tangannya. Semenjak itulah saya mentasbihkan diri saya. Ada 3. Kalau dia orang berilmu, sekalipun lebih muda, saya cium tangan. Kalau dia orang tua karena umurnya dan dia saya hormati, saya cium tangan. Saya nggak peduli orang menilai apa. Kalau perbuatan saya itu dianggap feodal, biarlah saya menjadi orang feodal terus dengan cium tangan itu. Saya nggak bersedih hati, latabat. Saya nggak bersedih hati dengan serangan-serangan itu. Yang ketiga adalah kalau dia pejabat yang memang mengurus. Dulu saya sama Pak RT nggak cium tangan, diomelin lagi sama ibu saya. Semenjak itulah setiap Pak RT, Pak RW, saya cium tangan. Sama imam masjid kampung saya di depan rumah bersebelah-sebelahan, masjid saya cium tangan. Sama marbot, karena saya menghargai dia marbot membersihkan masjid, dan masjid depan rumah saya itu bersih, saya cium tangan. Anak saya seorang dokter, kamlot, IP-nya 3,9 di kampus ternama, saya nggak perlu sebut. Saya biasakan sama orang yang membantu di rumah saya, kalau dia lebaran, dia cium tangan yang membantu rumah saya. Di keluarga kami, cium tangan itu biasa. Anda tahu saya datang ke sana ketemu Pak Ganjar mau ngapain? Saya mau jelasin Pak Ganjar. Pak, andai kan Bapak jadi presiden, kan Anda lihat saya nggak pakai pakaian partai buruh, saya nggak pakai pakaian KSPI. Saya seorang Said Iqbal buruh biasa, pakai kaos yang biasa saya di rumah. Coba lihat gambar itu. Saya bilang dengan Bung Andi Gani dan sahabat yang lain, Pak, kalau Bapak nanti jadi presiden, cabut itu Omnibus Law. Setidak-tidaknya klaster ketenaga kerjaan, cabut. Karena itu menghina buruh, bakalan politik buruh. Nah, beliau menyambut dengan baik. Makanya Anda lihat saya nggak tampil dalam konferensi pers. Karena kepentingan saya diajak Bung Andi Gani memberi masukan pada seorang calon presiden. Bagaimana partai buruh memilih? Jadi jelas ya, kami tidak berkoalisi dengan partai politik, 9 partai politik. 2 juga Bung, saya kasih tahu, lip service. Karena saya udah uji, 2020 kami minta petingginya yang atas sampai dia anggota balik. Saya minta jadi saksi fakta di judicial review formil, uji formil. Dari atas oke, turun-turun nggak oke, turun ketua fraksi nggak oke, sampai bawah nggak oke. Wah, berarti kamu lip service. Itu tokoh satu lagi dari Partai Demokrat terkenal di koran. Saya telepon langsung, Bang, abang kan keras nih koran, nolak Omnibus Law. Kalau kami minta bantuan abang jadi saksi fakta. Karena kalau DPR jadi saksi fakta, itu kuat. Karena tahu prosesnya bagaimana jahatnya DPR itu. Nggak mau. Semenjak itu, kalau hari ini dia bilang nolak lagi, partainya sama. Saya nggak percaya. Nanti kita buktikan, ini kita udah maju uji formil. Mau nggak dia jadi saksi fakta? Saudara, kalau saya di Orde Baru jadi, kan akhirnya saya beranikan diri. Udah, saya aja yang jadi saksi fakta. Kalau saya ketemu Menko Perekonomian, saya ketemu Menko Polhukam, saya ketemu 7 menteri, saya ketemu wakil ketua DPR. Semuanya bohong. Di saksi fakta itu saya tegaskan, semuanya bohong. Mungkin kalau Orde Baru udah hilang nyawa saya. Saya memberanikan diri, Bu. Sekali mohon maaf kalau saya berkata sombong. Karena serangan-serangan itu terlalu kuat. Anda perlu juga mendapat sumber berita yang benar. Dengan saksi fakta itulah, menurut MK, di konsideran dari saksi fakta, Said Iqbal begini, keluarlah inkonstitusional bersyarat. Kalau nggak saya udah hilang, Bung. Tentang cium tangan, kalau Anda bilang saya feodal, biarlah saya jadi orang feodal. Saya nggak pernah merubah keyakinan saya tentang adab dan akhlak. Saya yakin agama saya, agama manapun mengajarkan. Itu adab saya. Kalau kamu sedikit, misal kamu muda nih, Jim, umur lu berapa? 18. Udah nikah belum? Belum. Kalau udah nikah kebangetan. Ini misal Azim nih, 18. Kalau dia cerdas, IQ-nya bisa 150, mudah-mudahan 150, Jim ya. Bisa dia 150, terus dia dosen. Kau lihat saya cium tangan dia.
Tapi karena lu bukan dosen, ya lu cium tangan gua, gitu kan kira-kira. Bung, itu adab saya. Terserah orang mau bilang saya feodal. Saya tidak bekerja atas karena cium tangan. Karena yang terakhir 1 menit lagi, bagaimana Partai Buruh mengadakan mereka? Ini karena partai bukan daulat tuan, daulat dinasti. Karena kamu orang kaya daulat tuan. Oh no. Partai Buruh bukan daulatnya Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Saya ini nggak ada apa-apa di Partai Buruh. Cuma karena berani dipercaya, ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sesuai dengan keyakinan saya di agama saya. Di Partai Buruh itu ada 3 tahap untuk menentukan siapa capres. 1, prinsipnya dulu, tidak akan berkoalisi dengan partai politik yang pro Omnibus Law. Mau PDIP, Gerindra, PKB, Nasdem, 3-tiganya adalah pendukung Omnibus Law. Dan saya tahu itu mereka pemain utamanya. Kau tahu itu pemain utamanya. Yang hari ini 3-tiganya adalah pendukung calon presiden. Baik Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, maupun Prabowo Subianto. Anies didukung oleh Nasdem. Itu pemain utamanya. Ganjar Pranowo didukung oleh PDIP. Itu juga pemain utama walaupun setengah main. Saya kan udah tahu karena udah diundang mereka beberapa kali. Yang ketiga, Prabowo Subianto. Bahkan beliau mengatakan kepentingan para buruh 80% sudah ditampung di Omnibus Law. Semenjak itu kita nggak akan bersentuhan lagi dengan Pak Prabowo. 30 detik, maka saya ini katakan Partai Buruh. Kau boleh catat nih, semua kan ada. Partai Buruh, periksa jejak digital. Statement saya. Partai Buruh tidak akan pernah berkoalisi dengan partai politik pendukung Omnibus Law. Bung Iqbal, nanti kalau gitu capresnya dengan siapa? Kami terbiasa berkoalisi dengan pribadinya. 2014, 2019, KSPI mendukung Prabowo karena ada kontrak politik. Calon lain nggak mau, ya kita kontrak politik. Apakah kemudian KSPI mendukung Gerindra? Never, tidak pernah. Hari ini, kalaulah kami nanti memutuskan dalam 3 tahap ini, maka kami akan kontrak politik pada pribadinya. Partai Buruh tidak akan masuk tim sukses partai politik yang ada. Kau boleh periksa nanti di KPU. Kami mengharamkan itu. Doakan kami. Doakan saya tetap komitmen. Serang saya sekuat-kuatnya kalau kau anggap sikap saya tidak mencerminkan apa yang kau mau dan masyarakat lain. Tapi saya tidak bekerja atas penilaian orang. Saya bekerja tentang keyakinan saya bahwa kelas pekerja harus seimbang dengan kekuatan kelas modal. Di situ saya meletakkan. Oleh karena itu yang terakhir saya ingin jelaskan tahapannya. 1, Rakernas. Dalam Rakernas Partai Buruh ada 4 nama. Dari 38 provinsi yang hadir, 457 kabupaten kota, saya nggak bisa pengaruhi. Oleh karena itu 4 nama Ganjar Pranowo yang terbanyak, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Anda lihat Najwa Shihab muncul. Kalau presidensial threshold 20% lolos, kami maju presiden alternatif. Nah faktanya saya bilang Rakernas memutuskan Ganjar nomor 1. Tapi bukan berarti Pak Ganjar akan langsung kita pilih. Masuk tahap kedua. Tahap kedua adalah konvensi. Mengundang 10 guru besar dari 10 kampus. Dan kemudian membuat kuesioner ke 100.000 sampai 1 juta orang. Konstituen buruh. Menanyakan dari 4 ini siapa yang kamu pilih. Terakhir kalaupun sudah terpilih di konvensi. Ada namanya rapat presidium. Rapat tertinggi di antara 2 kongres. Jadi Partai Buruh tidak serta-merta daulat presiden Partai Buruh menentukan orang. Tentang Pak Ganjar di Rakernas nomor 1 itu fakta, saya nggak bisa larang, kan demokratis. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengorganisir 38 komisi pemogokan besar. Tanggal 8 Oktober mogok nasional, 120 kabupaten kota udah bakar-bakaran. Tapi kita nggak mau. Kita nggak mau sampai bakar-bakaran. Kita akan organisir mogok yang lebih besar. Di 38 provinsi bergelombang puncaknya. Bahkan kami sedang mempertimbangkan mogok nasional 5 juta buruh turun ke jalan cukup pabrik.
Thank you, Win.